Oke, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Masih dengan Matematika IPA SIMAK UI 2017. Diberikan soal seperti ini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita perlu hati-hati dengan kita melihat pilihan jawabannya. Dari opsi jawaban A, B, C, D, E-nya diberikan sebenarnya secara solusi itu adalah solusi general. Kalau kita mengingat kembali topik trigonometri, di persamaan trigonometri ini ada solusi secara umum. Jadi makanya kita bisa lihat dari mana, dari penggunaan variabel K di solusinya, dengan K-nya sendiri adalah bilangan bulat. Nah, karena itu nanti itu mengacu pada jawaban kita bukan hanya satu atau dua, tapi bisa ada banyak kemungkinan. Nah, kalau kita dapat seperti ini, mungkin tipikal yang paling pertama kita bisa lakukan adalah karena pecahan dan pecahan, kita kali silang. Seperti ini. Jadi, akibatnya ini sin X dikali cos tengah X sama dengan, nah ini saya langsung, jadi 1 minus cos kuadrat X. Nah, di mana-mana ketika kita mendapatkan persamaan trigonometri, kuncinya adalah kita sebisa mungkin menggunakan atau membuat, jadi dimanipulasi persamaannya sehingga hanya mendapatkan satu tipe rasio, yaitu misalnya sin X semua atau cos X semua. Nah, jadi bagian yang kanan ini kita tahu bahwa ini sama dengan sin kuadrat X dengan identitas trigonometri atau identitas Pythagoras. Kita dapatkan seperti ini. Nah, ini saya biarkan dulu si cosnya, karena kita intinya kayak bisa bilang ya kita masih coba-coba, karena kita belum tahu kita harus apain. Nah, kemudian sebagian orang mungkin memilih, ini kita bagi aja sama sin X, karena kan ada sin X dan sin X. Saya pribadi tidak terlalu menyukai itu. Kenapa? Karena ketika kita mencoret atau membagi, kita sebenarnya bisa jadi berpotensi kehilangan solusi yang mungkin kita butuhkan sebetulnya. Nah, lebih baik tidak dihilangkan dulu dan kita biarkan sampai nanti. Kalau memang di ujungnya ternyata tidak terpakai, nah barulah kita nyatakan di ujungnya. Kita mentok sampai di sini. Nah, ini agak menarik karena posisi ini agak membingungkan, karena yang satunya setengah X, yang satunya hanya X. Nah, saya potong dulu. Nah, sedangkan di sini kita langsung bisa dapat, berarti sin X sama dengan 0. Yang satunya berarti cos setengah X min sin X sama dengan 0. Nah, untuk bagian ini kita bisa langsung dapatkan solusinya. Nah, sedangkan di bagian ini kita harus masih putar otak lebih jauh lah jadinya. Jadi, mari kita lanjutkan. Semoga ini cukup muat ya. Bagaimana kita mensiasati si cos setengah X dikurang sin X sama dengan 0. Sekali lagi, ketika ini persamaan trigonometri, ide utamanya adalah harus menggunakan tipe rasio yang sama. Jadi karena ini cos setengah X, bisa mungkin kita juga punya cos setengah X. Atau sebaliknya, kita punya sin X di sebelah sini, atau sin kuadrat X atau semacamnya. Tapi sebisa mungkin variabel yang digunakan selalu sama-sama X. Jadi nggak boleh yang satu 2X, yang satu X, karena itu akan jadi menyulitkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebenarnya ini coba-coba. Dan bagi saya sendiri, yang saya terpikirkan adalah, kita tahu bahwa sin 2X itu sin X cos X. Ini ada 2-nya. 2 sin X cos X. Ini adalah sin 2X. Nah, karena itu kalau si sin 2X saya ubah jadi misalnya sin A, berarti ini adalah 2 sin setengah A cos setengah A. Itu harusnya cukup make sense. Jadi saya hanya menggunakan dari formulanya diubah sedikit. Akibatnya ini menjadi cos setengah X dikurang 2 sin setengah X cos setengah X. Nah, akhirnya tujuan saya tercapai dengan saya punya semua setengah X. Nah, lalu kita bisa faktorisasikan seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita mendapatkan berarti cos setengah X sama dengan 0. Dan saya langsung aja ya, sin setengah X sama dengan setengah. Nah, jadi kita bisa bilang kita punya 3 solusi. 1, 2, 3. Nah, tadi kan sebenarnya ketika kita dalam berproses di sini, kita sebenarnya bisa membagi dengan sin X itu. Nah, berarti kita coba lihat dulu apakah mungkin ada solusi yang sebenarnya kita tidak bisa pakai.
Nah, dari soalnya sebenarnya muncul ini. Bentuk aslinya adalah pecahan. Nah, di mana-mana yang namanya pecahan, penyebutnya nggak boleh 0. Artinya secara sebenarnya implisit, walaupun dia nggak ngomong, note-nya adalah di bagian ini, si cos X-nya itu tidak boleh 1. Harusnya cukup make sense. Kenapa? Kalau cos X-nya 1 jadi per 0, jadi nggak bisa dipakai. Nah, itu dari yang pertama. Yang kedua adalah si cos dari setengah X juga nggak boleh 0, karena sekali lagi itu penyebut. Nah, sebagai akibatnya, yang ini jadi nggak perlu kita lanjutkan, karena toh nggak mungkin. Anyway, ya kan? Nah, mari kita lihat bagian-bagian yang lain kalau seperti itu. Jadi, bagian ini kita sudah pakai, ini sudah selesai. Nah, kita coba lihat bagian yang lain. Misalnya yang ini, sin X sama dengan 0. X-nya apa aja ya? Secara umum, atau sebagai contoh aja, misalnya X-nya bisa 0, bisa pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya. Bahkan juga minus pi, minus 2pi, dan seterusnya juga bisa dipakai. Gitu. Nah, kita biarkan dulu. Untuk bagian yang ini, mari kita coba lihat ketika cos X-nya tidak boleh 1, berarti X-nya tidak boleh siapa aja. Nah, dia nggak boleh 0, nggak boleh plus minus 2pi, nggak boleh plus minus 4pi, dan seterusnya. Seperti itu kan. Nah, ini atau saya singkat aja di plus minus lah ya. Ini 0, plus minus pi, plus minus 2pi, dan seterusnya. Nah, di bagian yang satunya, yang bagian terakhir, si sin setengah X, apa yang membuat bisa jadi setengah? Setengah X itu berarti harus 30 derajat, atau karena ini konteks jawabannya semua dalam radian, dalam pi, berarti 30 derajat itu adalah pi per 6. Nah, pi per 6, nah bisa juga di kuadran 2-nya 5 per 6 pi, bisa juga setelah itu 13 per 6 pi, dan seterusnya. Nah, kalau dibagi 2 jadinya pi per 12, gitu kan ya. Jadi, bukan kali 2. Jadi semua dikali 2, jadi X-nya pi per 3, 5 per 3 pi, 13 per 3 pi, dan seterusnya. Sebenarnya ini terbagi 2 antara yang di kuadran 1 dan kuadran 2, yaitu di kuadran 1 adalah si pi per 3, 13 per 3 pi, jadi selalu semuanya sebenarnya ditambah 4pi pada akhirnya. Selalu tambah 4pi, tambah 4pi, tambah 4pi. Jadi 25 per 3pi, dan seterusnya. Nah, sedangkan di bagian ini 5 per 3pi, terus ditambah, sekali lagi 4pi juga, jadi 17 per 3pi, dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah pengen beberapa. Nah, masalahnya adalah ada bagian yang sebenarnya kita tidak bisa, sekali lagi kita nggak bisa pakai. Gitu kan? Kita nggak bisa pakai. Jadi, nah yang mana yang nggak bisa kita pakai? 0, 2pi, 4pi itu nggak boleh. Artinya di bagian ini nggak boleh, ini nggak boleh, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan si plus? Berarti ada plus minus pi, plus minus 3pi, dan ini plus minus 4pi, plus minus 5pi, dan seterusnya. Artinya yang ganjil ini gimana? Apakah kita masih bisa gunakan si yang ganjil, yang pi, 3, 3pi, 5pi, dan seterusnya? Nah, itu kita perlu lihat lagi. Kenapa? Karena ternyata di bagian si cos setengah X tidak boleh sama dengan 0 ini, artinya si setengah X-nya kan tidak boleh pi per 2, plus minus 3 per 2pi, dan seterusnya. Artinya X-nya itu nggak boleh plus minus pi, nggak boleh plus minus 3pi, dan seterusnya. Artinya sebenarnya dia kembali lagi, dia harus mencoret yang ini jadi nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nah, akhirnya sebagai akibatnya, solusi yang paling terakhir dan yang paling utama adalah yang bagian ini. Nah, ini dua ini. Nah, cuma sekali lagi, ketika kita lihat pilihan jawabannya, itu nggak ada. Dalam arti, pilihan jawabannya tidak memberikan pilihan se-eksplisit ini. Jadi kita harus lihat mana yang paling cocok dengan pilihan jawabannya. Nah, dari pilihan jawaban kita punya A, B, C, D, E. Nah, yang sudah sangat pasti jelas bahwa A dan B itu tidak bisa. Pilihan A dan B itu tidak bisa. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat itu mulai dengan setengah pi. Sedangkan kita butuhnya sepertiga pi dan 5 per 3 pi. Jadi sudah pasti itu tidak bisa. Itu jadi A dan B pasti tidak bisa. Yang kedua, si D itu juga tidak bisa. Kenapa? Karena di pilihan bagiannya dia menggunakan
4/3 pi. Sedangkan kita butuhnya 5/3 pi. Jadi itu tidak masuk. Nah, sekarang jadi kita tinggal punya pilihan si C dan E. Mana yang paling memenuhi atau yang paling cocok dengan bagian ini. Nah, kita tadi lihat dari bagaimana kita mendapatkan jawaban ini adalah selalu semuanya ditambah 4pi. Selalu. Perputarannya selalu ditambah 4pi. Nah, sedangkan di pilihan C, untuk bagian yang pertama adalah dia pi/3 ditambah 2kpi. Nah, sehingga itu artinya bisa ditambah 2pi, tambah 4pi, tambah 6pi, dan seterusnya. Itu tidak cocok sebetulnya dengan apa yang kita punya di sini. Nah, karena itu pilihan C pun akhirnya salah. Jadi pilihan jawaban terakhir adalah E untuk soal nomor 7. Nah, sekian soal nomor 7. Semoga bisa cukup dipahami walaupun agak belibet. Tapi kira-kira idenya seperti ini.